Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini saya akan membahas 30 pertanyaan mengenai tes penyelenggara pemilu, terkhususnya untuk tes PPK untuk pemilu tahun 2024 ini. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, pembuatan TPS harus selesai paling lambat? Jawabannya, 1 hari sebelum pemungutan suara. Pertanyaan kedua, melalui apa tahapan pemilu diputuskan? Jawabannya, tahapan pemilu diputuskan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Pertanyaan ketiga, kapan hari pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024? Jawabannya, Rabu 14 Februari tahun 2024. Pertanyaan keempat, kapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya, paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan kelima, kapan pemilu dilaksanakan? Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pertanyaan keenam, kapan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih? Jawabannya, 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pertanyaan ketujuh, kapan pendaftaran partai politik peserta pemilu? Jawabannya, jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan ke-8, kapan KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik untuk mengikuti verifikasi calon peserta pemilu? Jawabannya, 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan ke-9, kapan partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu? Jawabannya, penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan ke-10, dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat. Jawabannya, 30 hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan. Pertanyaan ke-11, berapa orang petugas penghubung antara KPU dan partai politik sesuai tingkatannya? Jawabannya, pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menunjuk dan menetapkan 2 orang pengurus partai politik yang bertugas penghubung antar partai politik dengan KPU untuk keperluan pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, penetapan partai politik peserta pemilu, dan pengundian nomor urut. Pertanyaan ke-12, apa yang dimaksud dengan penelitian administrasi? Jawabannya, penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Pertanyaan ke-13, apa yang dimaksud dengan verifikasi faktual? Jawabannya, penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Kita lanjut ke soal nomor 14. Berapa jumlah keanggotaan partai politik sebagai persyaratan pendaftaran? Jawabannya, 1000 atau 1 berbanding 1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten kota. Pertanyaan ke-15, berapa lama KPU mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu?
Jawabannya, KPU mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu selama 3 hari. Pertanyaan ke-16, kapan jadwal pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu? Jawabannya, Jumat 29 Juli 2022 sampai 13 Desember 2022 atau 138 hari kalender. Pertanyaan ke-17, berapa lama waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu? Waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu selama 14 hari. Pertanyaan nomor 18, berapa lama KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran? Jawabannya, dilakukan paling lama 30 hari setelah batas akhir waktu pendaftaran. Pertanyaan nomor 19, apa yang dimaksud keanggotaan ganda dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu? A. Satu orang menjadi anggota lebih dari satu partai politik. B. Satu orang menjadi anggota lebih dari satu dalam satu partai politik. Nomor 20, siapa saja anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat pada saat proses verifikasi peserta pemilu? Jawabannya, A. Anggota partai politik berstatus anggota TNI, Polri, dan ASN. Kemudian B. Anggota partai politik belum berusia 17 tahun pada waktu pendaftaran dan atau belum menikah. Pertanyaan nomor 21, berapa lama KPU Kabupaten Kota melakukan penelitian administrasi? Jawabannya, KPU atau KIP Kabupaten Kota melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik paling lama 30 hari sejak batas akhir waktu pendaftaran. Pertanyaan nomor 22, kapan KPU Kabupaten Kota menyampaikan hasil penelitian administrasi? Jawabannya, 2 hari setelah penelitian administrasi berakhir. Pertanyaan nomor 23, kepada siapa saja KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi? Jawabannya, disampaikan kepada A. Pengurus partai politik tingkat kabupaten kota atau sebutan lain melalui petugas penghubung. Kemudian B. KPU melalui KPU Provinsi atau KIP Aceh. Kemudian C. Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian yang D. KPU atau KIP Kabupaten Kota sebagai arsip. Selanjutnya pertanyaan nomor 24. Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama. Jawabannya 3 kali 24 jam sejak penetapan perolehan suara secara nasional diumumkan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 25. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas yang ditentukan undang-undang. Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah, jawabannya paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Pertanyaan nomor 26, apa yang dimaksud dengan DPK atau daftar pemilih khusus? DPK adalah pemilih-pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Pertanyaan nomor 27, apa nama daftar pemilih yang dimuktahirkan setelah pilkada dan pemilu untuk pemilu berikutnya? Jawabannya daftar pemilih berkelanjutan atau DPB. Pertanyaan nomor 28, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Pertanyaan nomor 29, apa kepanjangan DKPP?
Jawabannya DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pertanyaan ke-30, formulir yang digunakan untuk mencatat perhitungan suara adalah? Jawabannya formulir yang digunakan untuk mencatat perhitungan suara adalah formulir C1 Plano. Oke sahabat semua, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Apabila dirasa bermanfaat bagi sahabat semua, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.